Jadi itu ya, Fitri untuk meminta maaf kepada ibunya, Reza Gladys untuk mencabut laporan, untuk menurunkan egonya. Tapi kalau misalnya lanjut pun aku nggak masalah, karena ini bisa terbukti bahwa Reza Gladys ini bohong waktu di BAP. Itu bisa berbalik ke dia untuk kesaksian palsu. Sela Sofia, ya, yang tadinya gua nggak mau sebut karena apa? Biarlah ini. Tadinya aku menegur dia karena aku tahu si Iza Zega ini disupport sama Sela Sofia. Tadinya dia manggil aku emak Yoke ya kan. Jadi walaupun aku kayaknya seumuran sama Sela deh, nggak tahu lebih tuaan aku atau tuaan dia. Beda setahun 2 tahun aku sama Sela Sofia ya. Tadinya kan aku dia orang baik yang bisa bisa diajak komunikasi segala macam. Kalau misalnya kalian lihat dia di DM-an aku itu sangat responsif ya kan. Jadi aku kayak yang ya udahlah, dia sopan segala macam. Jadi aku nggak mau masalin Sela nih. Kenapa? Dia sopan, ya kan. Walaupun dia salah atau nggak salahnya itu bukan hak aku untuk menghakimi dia, ya. Cuma sebagai orang yang tahu bahwa dia mensupport Iza Zega, oh berarti ini manusia munafik, ngerti nggak? Aku nggak suka orang bohong, ya. Aku orang paling nggak suka orang bohong dan manipulatif, ya. Karena di dunia sosial media ini banyak netizen yang tinggal dikasih informasi, misalnya ya, jeruk itu rasanya kayak apel loh guys. Orang ditelan bener-bener, oh iya ya, kalau kita makan jeruk itu rasanya apel. Ya jeruk rasanya jeruk, nggak mungkin jeruk rasanya apel, ngerti nggak? Mungkin ada jeruk hybrid ya kan. Jadi aku di sini itu memberikan informasi orang-orang yang, mohon maaf nih ya, munafik, ya, yang menjahati banyak orang gitu. Orang jahat itu banyak guys, ya, mafia narkoba, mafia judo, segala macam banyak. Tapi bahan topik yang aku masih bisa tunjukin dan terkonsep dan ya masih nyambung lah ya, itu skincare ya kan, yang aku ngerti karena itu mereka. Dokter Reza Gladys yang terhormat, ya. Tadi Reza bilang apa? Aku baru dengar di podcastnya Denso. Untuk pendukungnya Niki, jangan membuli, jangan bawa orang tua. Dokter Reza lupa. Dokter Reza pelihara loh. Dokter Reza lestarikan loh. Dokter Reza itu memelihara, melestarikan Miss Gosip. Dikasih antar jemput menggunakan mobil kantor. Iya kan, ke pengadilan. Aku nengok loh, kan aku lihat pakai mobil kantor Anda. Iya kan? Nongkrong bareng, ngumpul ketawa ketiwi, makan bareng. Anda saja memelihara seorang Miss Gosip yang dimana dia jelas-jelas menghina, menuduh ibu dari Nikita, padahal sudah almarhum. Itu dibawa-bawa dan dihina dengan sengaja. Dan dengan sengaja juga kalian mempertontonkan bagaimana kalian memelihara seekor Miss Gosip. Gak ada miss-missnya pun ku tengok, mandikan dulu napa. Sebenarnya ada apa dengan Sinepos? Kok bisa lah muncul di berandaku? Berita yang ku tengok pun itu aja. Sampai segitunya. Nepos. Pening aku. Medsos yang terhormat, tolonglah. Tolong hapus berita tentang Nepos di berandaku. Udah muak aku lihat. Mbak, gimana gini Mbak? Kita sumpah Quran yuk Mbak. Udah biasa sumpah Quran. Mbak, gimana ini Mbak? Kita sumpah Quran yuk. Biasanya yang nantang-nantang sumpah Quran itu, nah itu dia, kalian pasti tahu kan, biar berkesan terlihat benar. Jadi dia memberanikan diri untuk sumpah Quran. Karena bagi dia sumpah-sumpah itu gak ada apa-apanya. Contoh aja tuh dia di persidangan disumpah. Aduh, capek lihat TikTok lucu-lucu nih kayak gini. Masalahnya aja belum selesai ngajak-ngajak Doktif lagi. Ya pasti Doktif maulah Doktif disuruh sumpah Quran. Situ yang nantang.
Saran gua nih ya, daripada huru-hara di sosial media, buat terdakwa dan para pendukungnya, kalau emang lo ngerasa yakin para penegak hukum bisa dikondisikan sama Dokter Reza, tuntut dong, tuntut. Kalau emang hakim sama jaksanya bisa disuap, disuap balik lah. Lo kan kaya. Begitu Nikita Mirzani datang, sinyal hilang semua. Hebat kan Nikita Mirzani bisa menghilangkan sinyal? Hebat. Begitu Nikita Mirzani pulang, sinyal kembali lagi. Hebat banget ya. Luar biasa tuh. Sampai sinyal pun takut sama Nikita Mirzani. Gimana sih ceritanya ini? Gak paham tuh sinyal bisa hilang itu. Kita live nge-lag semua. Gitu. Ngurusin. Nah itu total gimana? Apanya? Rumah jadi sampai dari awal sampai sekarang udah jadi berapa? Karena kan itu di-endorse juga sama Fitri. Jadi harganya nggak setiap tahun ikut. Karena rumah itu harganya 1,5. Jadi Bunda cuma bayar berapa doang. Hah? Berapa kira-kira? Nggak tahu. Satu miliar. Sisanya ya Fitri. Tapi Fitri nggak nuntut. Dia maksudnya dia bilang pokoknya aku mau Bunda di tempat itu, nanti aku kasih harga yang spesial gitu. Jadi enggak. Kemarin udah syukuran kayaknya tuh. Udah syukuran. Dan baru kemarin bikin konten buat rumah itu sama Fitri. Kebetulan pas zamannya Bunda dari Fitri dari kita ya Bunda kan harus ini juga ya, tempatnya juga bagus. Tempatnya yang betul-betul idaman lah gitu. Tempatnya idaman gitu. Satu saksi mulai bermunculan dan mendukung Nikita Mirzani, diantaranya ada Yoke. Yoke juga membeberkan fakta yang sangat mengejutkan terkait Reza Gladys dengan Fitri Selhuteru yang terlalu heboh mencari pembenaran sendiri. Ini Yoke sudah beberkan bukti-bukti baru guys. Ini bakal seru, ini makin seru. Kita harus tetap dukung dan ikuti kasus Nikita Mirzani ini sampai selesai, sampai keluar. Biar apa? Biar tidak ada diskriminasi pada warga Indonesia, rakyat kecil maupun selebriti guys. Jadi kita harus tetap dukung Nikita Mirzani sampai tuntas. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Sampai jumpa.